Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya Ong lang loi Eleng nang nang Hap khoai Hai lana pula lakap Bang, minta uang belanja bulanan. Nih, Loh, kok anggaran bulan ini berkurang, Bang? kita harus hemat-hemat deh. Efisiensi anggaran. Kok gitu sih, Bang? Dengar kata Pak Prabowo. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, saya ingin dihentikan. Indonesia gelap, kirain ganti presiden. Cuma ganti casing. Indonesia gelap, tapi pelanggaran hukumnya terang-terangan. Indonesia gelap, hutannya digundulin, lautnya dipagerin. Indonesia gelap, yang terang cuma masa depan cipung. Bener. Indonesia gelap, masyarakatnya bingung, ibu kotanya di mana. DKI udah jadi DKJ, IKN udah jadi lokasi syuting, di sini ada setan. Indonesia gelap, yang terang cuma cintaku padamu. Enggak ya, enggak masuk ya. Maaf. Yap, tak henti-hentinya para netizen ngeledekin Pak Prabowo karena kelakuannya sendiri, di mana Pak Prabowo terlihat begitu patuh terhadap Pak Jokowi. Dan netizen menilai bahwa Pak Prabowo tidak mempunyai harga diri sebagai presiden. Dan tentu hal ini membuat rakyat Indonesia, atau sebagian rakyat Indonesia, betul-betul sangat kecewa. Dan sampai saat ini Pak Prabowo tidak habis-habis diledekin oleh sebagian rakyat Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar yang sangat menohok dari netizen untuk Pak Prabowo. Saya kira sangat cerdas apa yang menjadi penyampaiannya para netizen ini, dan mudah-mudahan dengan adanya video ini Pak Prabowo bisa menilai bahwa apa yang menjadi perilakunya selama ini betul-betul sangat-sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita ke videonya. Dia dicalonkan lagi tahun 2029. Ngarep. Pak, nggak usah jauh-jauh aja deh, 100 hari ini aja you seem not to listen to the expert gitu loh. Udah banyak sekali hal-hal yang bobrok, program-program yang mengecewakan gitu. Ya ada mungkin yang puas, tapi sebagian rakyat yang puas tuh nggak ngerti mekanisme kebijakan publik yang benar, nggak ngerti good governance seperti apa gitu. Walaupun masih banyak juga yang sadar gitu, dan sebetulnya nggak harus orang yang muluk-muluk ngerti public policy ya untuk ngerti apakah program-program Bapak selama itu berjalan dengan baik atau enggak. Tapi banyak udah bobrok, banyak udah menyakiti, mengecewakan rakyat gitu. Ya tergantung sih, mereka mungkin merasa denial ya kalau kebijakan yang jelek itu dari Bapak gitu. Akhirnya mereka tetap mengamankan bahwa Pak Prabowo-nya nggak masalah gitu, tapi di bawahnya yang jelek gitu. Padahal ya sama aja. Ya saya harap Bapak sadar lebih awal, lebih cepat gitu. Jadi cukup aja sih gitu, nggak usah mikir 2029. Sejak awal juga kan kita udah ngomong, Bapak Prabowo ini nggak akan bisa bekerja dengan baik kalau masih dikelilingin sama orang-orangnya, ya, kaki tangannya si Jokowi. Di kabinet-kabinetnya dia nih, ini banyak banget Bang Po orang-orang Jokowi. Gimana Bapak Prabowo mau bisa bekerja dengan baik kalau dikelilingin sama orang-orangnya nih, orang-orang Jokowi, kaki tangan dia tuh, nggak bisa berkutik Bang Po. Kasihan ya Pak Prabowo. Baru mau bergerak dikit jegal, baru bergerak ancam, tersandra. Inilah yang membuat Bapak Prabowo nggak akan bisa bekerja dengan baik. Judulnya aja udah ketahuan, meneruskan programnya Jokowi.
meneruskan untuk memuluskan kesengsaraan. tender-tender proyek-proyeknya oligarki, meneruskan kemiskinan rakyat pribumi, meneruskan penindasan, meneruskan pembodohan, biar rakyat Indonesia tetap bodoh, nggak akan bisa pinter. Dikasih makan. Orang kalau kebanyakan makan bang po, otak kosong. Program yang baik, yang benar adalah itu kasih pendidikan gratis dan orang tuanya kasih lapangan pekerjaan. Buat apaan ngasih makan gratis dari APBN? Sedangkan orang-orang tuanya banyak jadi pengangguran. Mikir pakai otak dong. Pakai otak lo. Jangan otak lu taruh dengkul. Bagaimana mau mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia? Sedangkan laut sudah dijual, pasir-pasirnya dijual, tambang dikeluk-kelukin. Sekeliling ini, laut yang ada di Indonesia sudah dijual Jokowi ke pihak oligarki. Nelayan nggak berkutik, nggak bisa mencari mata pencarian dia sebagai nelayan. Gimana ceritanya laut bisa dijual, dibikin girik, disahkan. Pengkhianatan ini kepada Ibu Pertiwi, kepada NKRI. Sejak awal udah gak percaya ini rejim. Para pejabatnya semuanya jiwanya jiwa korup semua, mental bangsat. Menjilat semua. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Aduh. Saya pikir kata endasmu itu sudah expired. Dulu pada saat masa kampanye, Pak Prabowo ini kan memakai kata endasmu itu. Dan sekarang kalau sudah menjadi presiden Republik Indonesia, mbok ya kata endasmu itu dihilangkan, Pak. Nggak pantas Bapak sebagai presiden kok bilang kata endasmu itu. Yang pertama. Yang kedua, Bapak ini kan presiden Republik Indonesia, presidennya seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika ada masyarakat atau rakyat yang mengkritisi soal kabinet Bapak yang gemuk, ya wajar lah Pak. Kan ini namanya betul. Negara demokrasi katanya, kan gitu Pak. Mohon maaf ini Pak Merdeka. Maaf kepada Pak Prabowo karena kemarin sempat saya puji loh dan saya acungi jempol karena tegas ke Polri dan TNI. Pidato tegas yang menyampaikan harus setia pada rakyat. Membuat saya terharu biru, luluh lantak. Tapi saat bilang endasmu ke rakyat yang berpikir kritis dan mengomentari kabinet Bapak yang memang gemuk, saya sebagai orang sok pinter ini bilang Bapak mengalami logical fallacy atau sesat pikir. Dan sebagai sesama manusia biasa, saya cuma ingin bilang bahwa posisi Bapak memang gak akan lepas dari komentar, ocehan, dan celetuk masyarakat. Sebagai presiden atau pemimpin, bukankah memang harus berlapang dada dan mendengar itu semua, Pak? Ini disebut logical fallacy abusive ad hominem. Secara logikanya, memang saya bilang kabinet yang gemuk itu boros dalam anggaran karena nggak siap mendengar komentar orang sok cerdas ini. Pak Prabowo bilang kata endasmu, bahasa halus versi Jawa yang konotasinya sedikit kasar. Katanya demokrasi, nggak boleh dong intimidasi. Menunjukkan sayalah yang paling benar. Rakyat tahu apa? Jangan kayak orang tua otoriter dong Pak, menganggap orang tua tahu segalanya dan anak dipaksa menurut. Sementara anaklah yang merasakan kebijakan itu. Cuman mengingatkan, pelajaran PKN saya waktu SD dulu, kata Bu Guru, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Koreksi kalau benar. Benar nggak sih? Kok gue meragukan itu semua sekarang? Biasanya orang yang nggak bisa melawan argumen lawan yang nggak terbantahkan dan terlalu fakta akan mengeluarkan kata makian. Aduh, jangan sakiti hati masyarakat kecil, Pak. Masyarakat jelita kayak kami yang terlalu baperan berharap kepada Anda. Hati kami itu terlalu rapuh, Pak, dan gak siap untuk dikecewakan lagi
lagi dan lagi-lagi. Memang lah ya, kami sebagai rakyat emang suka ngeyel, suka ngebantah. Karena Bapak ujung tombaknya dan kami kena dampaknya. Sekecil apapun itu kebijakan yang Bapak buat. Kalau di TNI, iya memang semua harus nurut apapun kata komandannya. Siap gitu ya kan? Kan kita bukan prajurit Bapak. Semoga kepada Bapak Presiden video ini sampai ke Anda ya Pak. Bapak baik aja tetap banyak yang gak suka, apalagi Bapak berlaku gak baik. Tugas kita cuman berusaha jauh lebih baik lagi dan mengejar kesempurnaan, meskipun gak akan terkejar-kejar. Tebalkan telinga, lapangkan hati karena rakyat gak akan sanggup diam. Terus-menerus dikerasi atas semua kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh pemimpinnya. So, apa pendapat netizen? Tulis di drop komen dan share video. Wah, bentar lagi dapat jabatan staf sus nih. Tapi saya nggak bisa bilang orang lain PA. Kukira macan, ternyata Hello Kitty menyarankan agar semua TV station mengumandangkan lagu keroncong sebagai tanda cinta kepada tanah air. Woi, ya, Mas Kitty Kertonegoro, ya, cinta tanah air itu bukan dengan membabat hutan yang habis betul. ditanami food estate yang gagal, ya. Cinta tanah air bukan dengan menjual benih lobster ke luar negeri. Cinta tanah air, ya, bukan dengan menjual sedimen pasir ke luar negeri. Cinta tanah air bukan dengan memotong anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Dan juga cinta tanah air, ya, bukan dengan memaafkan koruptor yang telah memporak-porandakan negeri kita. Itu cinta tanah air, bukan begitu, ya. Ya, mengerti? Mas Kitty Kertonegoro? Wes, sudah dulu tanya tote, dartingku mulai dangdutan.